Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Biker Subuhan Pekanbaru Riau. Bagi yang sudah bergabung istiqomah, bagi yang belum segera bergabung. Kiamat sudah dekat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-asatiz al-kiram, mudah-mudahan semua jamaah selalu istiqomah. Amin. Qala al-musannif rahimahullah, Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi berkata, wa bihi wa ilaihi, dengan sanadnya sampai kepada as-sahabi al-jalil, sahabat Nabi namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik, khadimtun nabiyya 10 sinin, saya menjadi pelayan Nabi 10 tahun. Dari sejak sampai ke Madinah, diserahkan emaknya namanya Ummu Sulaim, sampailah Nabi meninggal. Jangan heran kalau dia termasuk satu di antara sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Doa Nabi untuk dia, Allahumma aksir amwalahu wa auladahu, banyakkan hartanya, banyakkan anaknya. Hartanya banyak, kebun kurmanya panen lebih banyak dari orang biasa, dan anak keturunannya banyak. Sebelum dia meninggal, dihitung anak cucunya lebih 100 orang. Maka kata Nabi, tazawwaju al-walud, nikahilah perempuan yang banyak anaknya. Bukan maksudnya menikahi janda banyak anak, maksudnya perempuan al-walud yang subur banyak anak. Dari mana kita tahu perempuan itu subur? Dari emaknya. Nah, jadi antum mahasiswa kenalan, tanya, berapa nak emak kamu? Kami cuma berdua adik-beradik bang, cari yang lain. Oh berapa? Kami 12, nikah dia. Nanti dia sungguh. Al-wadud, banyak anaknya penyayang. Karena banyak juga orang anaknya banyak. 12 kami adik-beradik, tapi yang hidup cuma 2. Yang 10 itu meninggal. Ada yang dipijak, ada yang disentuh. Al-wadud, penyayang. Inni mukazirun bikumul umama, karena nanti aku bangga, kata Nabi, umat yang paling banyak adalah umat Nabi Muhammad SAW. Beliau sahabat Nabi yang terakhir meninggal di Irak. Jadi umurnya panjang, hartanya banyak, anak keturunannya banyak meriwayatkan hadis Nabi, berilmu, pernah melayani Nabi 10 tahun. Apalah kita dibanding dengan Anas bin Malik. Dia yang meriwayatkan hadis ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda. Apa kata Nabi? Innallaha la yarda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yarda. La kalau panjang, la tidak. Tapi kalau pendek, la. Sungguh, sangat. Nah, hati-hati dalam bahasa Arab. Intonasi, mat namanya. Tak ada mat ini dalam bahasa Inggris. Tak ada mat dalam bahasa Melayu. Ada dalam bahasa Arab. La yarda, sungguh pasti Allah itu ridho. Ridho sudah jadi bahasa kita, rela, suka.
anil abdi, kepada seorang hamba. Allah ridha, suka kepada seorang hamba. Ayyakulal akalata, kalau dia makan, fayahmadahu alaiha, kalau dia makan, dipujinya Allah atas makanan. Apa kata dia? Alhamdulillah. Banyak orang alhamdulillah ini sesudah makan dah alhamdulillah itu waktu sedang menengok. Alhamdulillah. Kenapa Pak ucapkan alhamdulillah? Aduh, kalau pujar yang ada makanan kesukaan dia. Rupanya alhamdulillah bukan karena memuji Allah, tapi karena ada makanan kesukaan. Alhamdulillah. Kenapa kau bilang alhamdulillah? Gratis makan siang. Alhamdulillahnya itu bukan karena itu. Alhamdulillahnya karena Allah. Jadi salah satu cara mencari ridha Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka, yang kami minta kepada engkau ini ridha. Bagaimana cara mendapatkan ridha Allah? Mudah. Menurut hadis sunnah, cara mendapatkan ridha Allah berdarah-darah jihad fisabilillah. Betul. Cara mendapatkan ridha Allah membangun masjid. Betul. Cara mendapatkan ridha Allah, ridha Allah fi ridhal walidain. Betul. Antum kumpulkan beberapa hadis, judulnya cara mendapatkan ridha. Salah satunya adalah innallaha la yarda, Allah ridha kepada hamba, ayyakula, kalau dia makan al-akalata fayahmadahu alaiha, alhamdulillah, lalu menengoknya alhamdulillah, sesudah makan alhamdulillah. Hembusan napas, bisikan telinga, kedipan mata, detak jantung, paru-paru, darah yang dicuci buah pinggang, tak bisa dihitung. Fa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan kita hanya disuruh mensyukurinya. Bagaimana cara mensyukurinya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makanya orang beriman, orang Islam, pertama kali dibalikkannya semua kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Habis itu alhamdulillah. Allah dulu. Habis Allah, pujian kita kepada Allah. Allahnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Habis itu apa dari kita kepada Allah? Alhamdulillah. Bersyukur dengan lidah. Alhamdulillah. Bersyukur dengan harta. Wakaf, zakat, infak, salat. Bersyukur dengan hati. Zikir mengingat Allah. Bersyukur dengan pikiran. Fokus memikirkan Allah. Jadi setiap diri ini ada syukurnya. Syukur lisan dulu. Alhamdulillah. Orang kalau banyak alhamdulillahnya, tidak gila pada pujian, karena semua pujian milik Allah. Aw yashraba syarbata, atau dia minum, fayahmadahu alaiha, dia puji Allah. Alhamdulillah. Ditegurnya air itu alhamdulillah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Merubah dari adat menjadi ibadat. Alhamdulillah. Makan minum adat. Binatang pun makan minum. Kucing pun makan minum. Jadi kalau hanya sekedar makan, kucing pun makan. Apa membedakan kita? Alhamdulillah. Berarti kalau ada orang makan tak alhamdulillah, itu karena dalam masjid itu kita sebut kucing. Memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dalil istihbabu hamdillah aqbal akli wasyurb. Inilah dalil
dianjurkan mengucapkan alhamdulillah setelah makan dan minum. Seandainya ada orang mengucapkan hanya pendek, alhamdulillah, cukup. Tambahnya, alhamdulillah rabbil alamin, cukup. Alhamdulillah hamdan thayyiban katsiran mubarakan fi. Bagus. Alhamdulillahilladzi an'amana 'alal imani wal islam. Berarti mau ceramah. Kullu amrin zibalin, semua amal yang baik. Walam yubda bihamdillah, kalau tak dimulai dengan alhamdulillah, fahuwa aqta, putus. Makna putus, maqtu'ul barakah, tak ada barakah. Makna putus, tak bisa dibawa bekal menghadap. Maka semua acara diawali dengan public speaking. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Kalau ujungnya in. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-habibil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa walladhi ni'amuhu la tuhsa adada. Tinggal alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli al-fadaili wal karamat. Kalau t. Karena telinga ini suka kepada yang indah. Di dalam bahasa Arab itu pun ada juga pantun-pantun. Ada. Kalau ada mahasiswa ngasih kata sambutan, alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ayo lain. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya. Asyrafil. Karena assalatu wassalamu ala asrafil. Asyrafil paling mulia. Asrafil paling boros. Asrafil anbiya, nabi yang paling boros. Kulu washrabu wala tusrifu, jangan boros, jangan berlebih-lebihan. Makanya hati-hati belajar makharijul tahsin. Rawahu Muslimun, hadis ini ada dalam Sahih Muslim. Sahih Bukhari. Pertama, Imam Nawawi menyebutkan rawi a'lanya, sanadnya dipotong. Kalau mau tengok lengkapnya, tengok dalam Sahih Muslim. Mana sanadnya? Tengoklah Sahih Muslim. Disebut hanya rawi a'lanya, sahabat Nabi. Siapa sahabat Nabi? Anas. Habis itu sebutkan teks hadis. Habis itu sebutkan di mana lengkapnya hadis ini. Ada dalam Sahih Muslim. Kata yang sulit dijelaskan. Di antara semua di mana kata yang sulit? Sulit semua Pak Ustaz? Entah mungkin sulit semua. Inna, dah tahu. Allah yardha an abdi an ya'kula yahmadu ala. Sering dah kita jumpa. Yang jarang jumpa al-akalata wal akalata wal aklata wal aklata, artinya bi fathil hamzah, hamzahnya baris atas a, wa hiya al ghadwatu awil ashwatu. Al ghadwatu makan siang, al ashwatu makan malam. Makan siang, makan malam. Kalau makan pagi Pak Ustaz, iya, semua makan. Tapi biasanya dipakai untuk siang malam. Orang Arab tuh biasanya kalau pagi gandum. Gandum dikasih minyak samin, minyak sapi, dibuat adonan, ditempelkan ke ini api, di atas ini ada macam batu, dia menggelembung dia. Malam baru dia makan nasi, dimasak pakai minyak lagi,
bukan nasi putih macam itu. Maka ada orang Mesir itu menulis buku judulnya Ajaibul Atbaq wal Asfar. Ajaib, keajaiban-keajaiban. Atbaq, piring. Asfar, safar, perjalanan. Ajaibul Atbaq wal Asfar, keajaiban piring-piring dan perjalanan. Karena dia hobi jalan-jalan. Jalan-jalan, apa istilahnya? Traveling. Hobi traveling. Setiap dia pergi ditulisnya. Sampai di sini makanannya ini. Tapi di buku itu yang menarik. Dalam perjalanan dia keliling dunia. Cuman di satu negeri lah orang yang makan nasi 3 kali. Di Indonesia. Ada di sebelah. Saya waktu baca itu. Kampung kita ini. Ajaibul Atbaq wal Asfar. Tak ada di dunia ini orang yang makan nasi 3 kali. Di Maroko tak makan nasi sama sekali. Kan gandum. Kalaupun makan nasi dimasak pakai kunyit, pakai air macam bubur ayam. Sedikit aja, paling 2 sendok. Kita 2 centong. Pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam. Semua pakai nasi. Mie pun pakai nasi. Ikan sedikit, nasi banyak. Begitulah kita dari kecil diajarkan. Pagi nasi, siang nasi, malam nasi, pakai mie pakai nasi, ada bakso pakai nasi, soto pakai nasi, ikan pakai nasi, ayam pakai nasi, gulai pakai nasi. Setelah besar, dilarang pula makan nasi. Kan membunuh namanya itu. Kalau memang kita tak mau ngasih orang makan nasi, jangan biasakan dari kecil makan nasi. Kalau pagi dia udah kita kasih nasi, siang nasi, malam nasi, kasih dia nasi terus. Ini dari kecil dibiasakan nasi, dipaksa makan nasi, udah besar dilarang makan nasi. Kan membunuh namanya itu. Antum punya anak, antum memang tidak mau ngasih dia nasi, jangan kasih makan nasi dari pagi. Kasih aja roti apa, jagung kasih. Saya pun dilarang makan nasi, tak bisa. Saya tinggal di asrama internasional di Maroko. Saya belilah beras dalam kresek sekilo. Kawan saya satu namanya Abdul Ahmad dari Chittagong, Bangladesh. Yang satu lagi namanya dari Karachi, Pakistan. 2 orang nilai yang dari daerah yang makan nasi. Tengoknya saya membawa beras. Kata dia, Abdul Somad, anta tak kurus, kau masih makan nasi? Saya bilang, iya. Kami udah lama tak makan nasi. Kami sejak di Maroko ini tak makan nasi lagi. Karena beras mahal. Impor dari Spanyol. Orang itu tak nanam padi, nanam gandum. Saya bilang, aku tak bisa kalau tak makan nasi. Berapa harga beras nih beli? Kami tak makan nasi lagi katanya. Udah agak seminggu, saya sedang berdiri di jendela, kamar saya di atas. Saya tengok orang tuh memikul beras. Kemarin diajaknya saya makan nasi, turun saya. Ini saya kejar. Dia bilang, kemarin kalian ajak saya mau buat nasi. Sekarang kalian bawa beras. Kata dia, kita nih tak bisa kalau tak makan nasi. Ini pranknya saya. Tak bisa kita kalau tak makan nasi. Maaf virus, maaf syawal. Maaf virus, tak ada beras. Maaf syawal ini tak bisa kerja. Coba. Saya coba tuh. Pagi makan gandum, siang makan roti, malam. Perut kenyang, tapi ini tak bisa bekerja. Kalau tak ada nasi. Mau apapun kata orang, mau diabetes, semua. Ada sahabat kita ini. Pas di restoran mau makan. Dia ambil sayur-sayur ya. Ambil sayur. Macam makanan orang barat. Kau tak makan nasi? Diet karbo. Jam 11 menggeletar.
Tak usah pikirkan cakap orang. Makan. Apa biasa kita makan. Kulu. Makan. Puji kepada Allah. Balikkan kepada Allah. Sehat. Berikutnya hadis 141. Dalam babnya Al-Khamis wal Ishrun. Hadis yang ke-25 dalam bab. An Abi Musa. Dari Abu Musa. Abu Musa, Abu Abdurrahman, Abu Abdillah. Bukan nama. Itu namanya kunyah, bukan kunyah. Kalau menulis kunyah, kun kasih garis sambung. Ya, orang baca kunyah. Lalu nama dia Abdullah bin Qais. Pernah diangkat menjadi amir di Zabid. Pernah diangkat menjadi amir di Basrah. Pernah diangkat menjadi amir di Kufah. Waktu terjadi konflik antara Muawiyah dengan Sayyidina Ali, maka Abu Musa berpihak kepada pasukan Sayyidina Ali. Amr bin As ke Muawiyah. Jadi Abu Musa ulama yang sekaligus umara. Jadi tidak semua sahabat Nabi itu jadi amir. Amir pemimpin. Kalau sekarang gubernur, bupati. Dia Abu Musa al-Ash'ari ini pernah diangkat jadi amir di Kufah. Kufah itu sekarang Irak. Kalau sekarang jabatannya gubernur. Ini dalil orang soleh boleh menjabat. Jadi kalau ada di antara antum mau menjabat, boleh apa tak boleh? Amir siapa yang mengangkatnya? Khalifah. Umar bin Khattab mengangkat dia jadi amir. Tahun ke-17 dia mengirim surat. Umar, setiap datang surat dari Romawi ada tanggalnya. Datang surat dari Persia ada tanggalnya. Kita tak punya tanggal. Nah, inilah orangnya yang mengirim surat ke Umar minta tanggal. Umar bin Khattab pun musyawarah. Seorang sahabat Nabi senior atas satu sahabat, kalau begitu kita buat kalender Islam dimulai dari lahirnya Nabi. Oh, yang lain tak setuju. Tak bisa Nabi lahir orang banyak mabuk, orang banyak berzina, orang minum khamar, orang mencuri. Oh, kalau gitu kita buat waktu Nabi meninggal. Oh, tak bisa. Kalau meninggal Nabi kita buat tahun 1, nanti tiap menyambut tahun baru sedihlah kita semua. Kapan kau lahir? Tahun 1397 takziah. Takziah nama lahir. Oh, kalau gitu kita buat tahun kita pas turun wahyu, waktu turun Iqra. Oh, tak bisa. Karena waktu Iqra turun orang tetap berjudi berzina. Kata Sayyidina Ali, al-hijratu tufarriqu bainal haqqi wal batil. Hijrah yang memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Jadi mereka ini bermusyawarah. Amir diangkat oleh khalifah. Pemimpin yang diangkat oleh pemimpin yang di atas sekarang apa namanya? PLT, PJ. Sekarang lagi banyak diangkat dari atas. Kalau diangkat dari bawah apa namanya? Pilkada. Pilkada sama pilkada beda tipis. Kalau diangkat dari atas, camat. Camat itu diangkat dari atas. Kalau kades, pemilihan. Kalau lurah, diangkat dari atas. Nah, jadi kita tidak lagi, kalau dulu semuanya diangkat oleh Sultan Syarif Qasim. Sultan Syarif Qasim mengangkat. Kalau sekarang enggak. Kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Kekuasaan tertinggi di Indonesia di tangan rakyat, karena rakyatlah yang mengangkat. Maka siapapun yang naik, kita tak bisa lawan. Kenapa dia jadi? Ini keinginan masyarakat. Masyarakat mana? Masyarakat yang dikasih duit lah.
Sekarang oh pejudi, perampok, pezina duduk di situ. Terus ditanya, kenapa bisa duduk dia di parlemen? Kita tak bisa lawan. Itu keinginan masyarakat. Masyarakat yang mana? Suara terbanyak, suara Tuhan. Mana yang paling banyak milih? Duduklah di situ. Orang pengajian sikit. Pesta malam tahun baru ramai. Orang tuh yang milih. Duduk dia. Itu demokrasi. Jadi kalau mau menyelamatkan bangsa, mesti ikut dalam pesta demokrasi. Jangan sampai tidak memilih. Tapi Pak Ustadz ini pakai money politik, ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Ambil duitnya. Oh nggak enak Pak Ustadz, kalau kita ambil duitnya tak kita pilih orangnya, kita udah diambilnya KTP kita. Nggak tahu dia tuh, ngancam-ngancam aja itu. Suruhnya fotokopi KTP. Oh KTP kau udah kami ambil. Mana tahu dia di dalam kamar curi. Tapi kami udah disumpah pagi itu Pak Ustaz. Wallahi tallahi billahi. Puasa 3 hari. Selesai. Duit 500 puasa 3 hari tidak apa-apa. Udah duit 20.000 puasa buat 3 hari. Tipunya kita tipu pula dia. Masyarakat mesti dicerdaskan. Kalau tidak nanti bodoh-bodoh sama orang. Hukum rimba. Abu Musa al-Ash'ari anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dalam akidah berakidah Ash'ari. Apa hubungan kita dengan Abu Musa al-Ash'ari? Anak cucu keturunannya itulah dia Imam Abul Hasan al-Ash'ari. Makanya akidah kita disebut akidah Asy'ariyah. Jamaknya Asy'ariyah. Jangan ikuti Ustaz Somad. Ustaz Somad itu akidahnya Asy'ari. Kita kalau mau berakidah langsung ke Quran. Oh, gitu. Ya. Kau ngambil hadis dari mana? Bukhari. Kenapa tak langsung ke Nabi? Kenapa kau ambil hadis dari Bukhari? Jadi kalau kita ditanya orang, jangan jawab, balikkan logika. Jangan ikuti orang yang mengambil akidah dari Asy'ari. Kau ngambil tafsir mana? Tabari. Kenapa tak langsung ke Nabi? Mereka ini ulama yang menyusun secara sistematis. Imam Abul Hasan al-Ash'ari bukan membuat agama baru. Dia menyusun akidah secara sistematis. Yang menyusun fikih secara sistematis Imam Syafi'i. Yang menyusun hadis-hadis sahih secara bab sistematis Imam Bukhari. Pas ngambil hadis ke Sahih Bukhari. Pas ngambil fikih ke Syafi'i. Pas ngambil akidah ke Asy'ari. Mereka ini adalah dokter-dokter spesialis. Begitu logika berpikir. Siapa yang sanggup membantah Mu'tazilah, Qadariyah, Murji'ah, Khawarij, Jabariyah? Imam Asy'ari. Ini memang bidang dia di situ. Spesialisasi. Ada spesialisasi zaman sekarang, ya. Apa nama tempat belajarnya? Universitas Islam Negeri. Bidang apa yang kau ambil? Bidang akidah. Fakultas Usuluddin, jurusan akidah filsafat. Oh, saya bagian hukum. Jurusan Fakultas Syariah, jurusan hukum perbandingan mazhab. Oh, saya bagian politik, jinayah siasah. Saya bagian ekonomi, muamalah. Itu namanya spesialisasi. Kau di mana? Jurusan Al-Baqarah. Papel-papel. Fakultas Pertanian dan Peternakan. Dari Imam Abu Musa al-Ash'ari, anin Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, dia berkata, ala kulli muslimin shadaqah. Setiap muslim itu wajib bersedekah. Setiap kita ini wajib bersedekah.
Qala ara'aita illam yajid. Bagaimana kalau dia tidak lam yajid? Tak ada apa-apa. Sedekah itu kan memberikan sesuatu. Memberikan ikan, memberikan gandum, memberikan kurma. Ikan tak ada, gandum tak ada, kurma tak ada. Ini menunjukkan Nabi dengan sahabat itu berdialog, bukan monolog. Kata Nabi, ala kulli muslimin shadaqah. Sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, kalau tak ada gimana? Jadi jangan antum bayangkan Nabi itu bercakap, yang lain diam ketakutan menggigil. Sudah pulang baru bingung, gimana kalau tak ada? Mereka tuh nanya ke Nabi, ara'aita illam yajid. Bagaimana kalau dia tak punya ya Rasulullah? Ya'malu biyadaihi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaq. Bekerja dengan tangannya sendiri. Fayanfa'u nafsahu, diberinya manfaat untuk dirinya. Wa yatasaddaq, dia bisa bersedekah. Qala, sahabat bertanya lagi, ara'aita illam yastati'. Gimana kalau dia tak sanggup bekerja? Kalau dia tak mampu, kata Nabi, yu'inu zal hajatil malhuf. Dia tolong orang yang zal hajah, orang yang berhajat, yang membutuhkan suatu pertolongan. Maka menolong orang itu sudah sedekah. Lagi bawa motor kalian di jalan Garuda Sakti, nampak orang sedang membawa beras sekarung, berhenti sebentar, angkatkan. Tak lama kawan pun nelpon, angkatkan dari dia. Ini pesan semua. Tapi yang diangkat anak gadis, waktu lewat. Yu'inu zalha, aku tak bisa sedekah, kiriman orang tua pas-pasan, mengangkatkan barang. Menolong. Ara'aita illam yastati', tak sanggup juga menolong. Qala, kata Nabi, ya'muru bil ma'ruf awil khair. Mengajak orang buat baik. Nolong duit tak bisa. Bekerja cari duit tak bisa. Menolong, mengangkatkan, dia pun menggeletar, tak juga bisa. Mengajak orang buat baik. Ayo sembahyang bro, ayo kita sholat. Ara'aita illam yaf'al, tak juga sanggup. Kenapa tak kau ajak kawan kau satu kos itu sembahyang? Kalau saya ajak dia sembahyang, nanti ditagihnya utang saya. Tersinggung dia, putus. Ara'aita illam yaf'al, kalau tak juga sanggup, maka kata Nabi, yumsiku anis syarri, menahan diri dari syar. Jadi nanti kalau antum ketemu sama anak muda, sedekah tidak, kerja nyari duit nolong pun tidak, hidupnya subsidi, ngajak orang sembahyang pun tidak, bukan berarti dia tidak bersedekah. Dia sudah bersedekah. Dengan apa? Yumsiku anisyari, dengan tidak pacaran. Kau apa sedekah kau? Sedekahku menahan diri dari pacaran. Memang tak ada yang malu, cuma ini. Yumsiku anisyari. Ibadah itu dua. Yang pertama mengerahkan sesuatu, yang kedua menahan sesuatu. Ibadah itu macam duit, dua sisi. Banyak orang menganggap yang namanya ibadah itu hanya mengerahkan sesuatu, mengerahkan tenaga, tahajud malam, mengerahkan duit, zakat, wakaf, infak, sedekah. Orang lupa ada satu lagi ibadah, menahan sesuatu. Ibadah. Hari libur, hari Ahad, dari bangun subuh sampai maghrib tidur-tiduran. Habis sarapan, tidur. Sholat zuhur, habis itu tidur. Habis asar, habis itu tidur. Dia sedang beribadah. Ibadahnya apa? Yumsiku anisyari. Karena kalau dia keluar jumpa kawan, buat dosa.
Ini jawaban kalau dia ada kawan untuk yang bingung. Apanya kerja kau dari pagi tidur? Ibadah. Ibadah apa? Yumsiku anis syar, menjaga diri dari syar. Zaman sekarang, jangankan untuk ibadah yang model mengerahkan, bisa menahan diri dari maksiat aja itu sudah luar biasa. Kau kenapa dari tadi tak keluar rumah? Nanti kalau aku ke sana, diajak kawan karaoke. Kalau ke sana, rupanya tanggal 30. Yumsiku anisyar. Yumsiku anisyar, menjaga diri dari perbuatan jahat. Fa innaha shadaqah. Itu adalah shadaqah. Jadi dengan berislam itu memperluas cakrawala. Yassir, berikan kemudahan. La tu'assir, jangan persulit. Kenapa orang sekarang tak jadi taubat? Ya kadang-kadang kita mempersulit. Datanglah orang baru mau hijrah, bertanya ke kalian, Bang, gimana cara berbuat baik dalam Islam itu? Bangun malam, mandi, sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat. Tak jadi dia, nanti sudah berhenti. Mulai dari yang ringan dulu. Aku mau hijrah di motor. Gimana cara berbuat baik dalam Islam? Menahan diri dari dosa, itu dah berbuat baik. Semudah itu. Ya. Sholat gimana? Nanti sholat. Tahan aja diri. Untuk hari pertama ini, kau tahan aja diri kau dulu. Jangan pacaran, jangan LGBT, jangan judi online, jangan pinjol, jangan ini, jangan ini. Itu sudah sholat. Yumsiku anis syarri. Tapi jangan buat sampai mati begitu aja. Yumsiku anis syarri fa innaha shadaqah. Muttafaqun alaihi. Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari dan ada dalam Sahih. Babun bab fil iqtisad fil ibadah. Bab menyatakan tentang iqtisad dalam masalah ibadah. Tidak melampau, tidak pula terlalu sedikit. Tidak terlalu bersemangat sehingga nanti tiba-tiba kehilangan semangat. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, Taha ma anzalna alaika. Ka di situ adalah Nabi Muhammad. Itulah mengapa salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Taha. Taha, Nabi Muhammad. Qala Syaukani, Imam Syaukani berkata, ia bimakna ya rajul. Taha ya rajul. Siapa itu? Nabi Muhammad. Wa qila innaha ismun lin nabi. Ada pendapat yang mengatakan itu salah satu nama Nabi Taha sallallahu alaihi wasallam. Taha ya Muhammad SAW. Ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Tidaklah Quran ini kami turunkan kepadamu litashqa, untuk menyulitkan engkau. Quran diturunkan bukan untuk menyusahkan kita, tapi untuk memudahkan kita hidup supaya kita sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Faqala ta'ala, Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra. Allah ingin kamu yusra, mudah. Wala yuridu bikumul usra. Allah tidak ingin kamu usra, sulit. Yusra, usra. Jangan kasih nama anak. Lahir anak kembar. Siapa nama anak kau? Yusra dan Usra. Salah. Yusra mudah, usra sulit.
Inna ma'al usri yusra. Imam Nawawi menyusun kitab ini sistematis. Bab, habis bab, ayat, habis ayat, hadis. Tematik. Jadi antum kalau mau ceramah tematik, referensi paling bagus. Riyadhus Shalihin. Hadisnya an Aisyata, dari Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Imam Abu Musa al-Asy'ari? Hadis sebelumnya diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah. Abu Musa al-Asy'ari, ma wajadna hadisan. Kalau kami menemukan satu hadis yang kami susah memahaminya, fasa'alnahu Aisyata, lalu kami tanyakan kepada Aisyah, illa wajadna minha ilman, kami dapatkan ilmu dari dia. Abu Musa al-Asy'ari, sahabat Nabi, alim, pas baca hadis susah, bertanya dia kepada Aisyah. Ini dalil bahwa perempuan boleh mengajar. Itulah dalil dosen-dosen antum. Tidak dari mana? Tapi dengan tetap menjaga aturan. Sahabat Nabi itu belajar kepada Aisyah. Kami di Maroko dulu ada satu dosen perempuan, namanya Dr. Faridah Zamrul, murid dari Syekh Muhammad Ar-Rawandi. Syekh Ar-Rawandi itu murid dari perempuan juga, Aisyah binti Syati, perempuan yang punya tafsir, Aisyah Abdurrahman binti Syati. Anna Nabiya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhala 'alaiha, Nabi masuk menjumpai Aisyah. Wa indaha imra'atun, bersama Aisyah itu ada seorang perempuan. Qala, Nabi bertanya, man hazihi? Man hazihi? Siapa ini? Qalat, Aisyah menjawab, hazihi fulanatu, ini si fulan, tadhkuru min salatiha, ini si fulan bercerita tentang sholatnya. Aku sholat ini, sholat ini, sholat ini, sholat ini. Qala, Nabi menjawab. Apa kata Nabi? Mah. Mah itu bahasa Arabnya artinya kalimat. Mah itu kalimat zajar, kalimat teguran. Mah. Apa ini? Mah, tinggalkan. Beda sama bahasa Arab. Bahasa Arab mah itu kalimat teguran. Kalau bahasa Indonesia malah kalimat mah. Mah. Alaikum bima tutiqun, kata Nabi. Kamu beramal bima tutiqun, yang kamu mampu, yang kamu sanggup. Fa wallahi, demi Allah, la yamallu Allah hatta tamallu. Allah tidak akan bosan sampai kamu bosan. Wa kana ahabbat dini, yang paling disukai Allah ilahi, dalam beragama ini yang paling disukai Allah itu apa? Madama wa sahibuhu alaihi, madama terus menerus, sahibuhu alaihi melakukannya, istiqamah, konsis. Perempuan ini datang bercerita, aku tadi malam sholat, bangun sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat, sholat sunat mutlak. Dari mulai jam 1 malam sampai azan subuh. Kata Nabi, mah, apa ini? Alaikum bima tutiqun, beramallah yang kamu mampu. Allah tidak akan bosan sampai kamu bosan. Allah suka kamu beramal istiqamah. Ini hadis ini kalau tidak dijelaskan, dibaca sendiri, ini menjadi pembenaran bagi orang yang sholatnya cuma maghrib aja.
Wah, gua banget ini. Inilah yang ku cari sebenarnya. Maksud hadis ini adalah jangan beramal sekali melambung, habis itu tak beramal lagi. Adwamuha dalam riwayat lain adwamuha wa in qalla. Continue, berkesinambungan, wa in qalla, walaupun sedikit dalam amal sunat, bukan dalam amal wajib. Kalau wajib tak ada tawar menawar, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Saya sekarang Pak Ustadz baru bisa istiqomahnya maghrib aja. Tidak bisa, ini udah sepaket. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati atas. Tengok dijelaskan Imam. Dalam kitab antum ada. Kalimatu nahyin, kata larangan, nahi. Wa zajrin, teguran. Makna la yamallu, Allah tidak bosan. Artinya la yaqta'u sawabahu ankum, Allah tidak menghentikan balasan pahalanya dari kamu. Wa jazaa'a a'malikum, balasan itu tak putus. Wa yu'amilukum mu'amalatal mal, berinteraksi dengan kamu. Hatta tamallu, sampai kamu bosan, sampai kamu muak, sampai kamu jemu. Fatatruku, sampai kamu meninggalkan amal. Bosan saya Pak Ustaz, putus. Fayambani lakum anta khudhu ma tudiqu, maka kamu mesti melaksanakan sesuai kemampuan kamu. Ad-dawam, terus menerus istiqamah alaihi liyudawama sawabuhu, supaya balasannya juga dawam continue, terus menerus. Wa fadluhu alaikum, dan kamu mendapatkan fadluhu, fadilah, keutamaan. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan bangun malam dan dawam. Bangun malam, sholat, dawam, terus. Biasakan bangun malam, mandi, sholat. Itu jaga kesehatan supaya tidak lemah. Jangan makan makanan olahan. Saya seumur hidup tidak pernah makan nanti disebut mereknya, di somasi, pokoknya olahan-olahan. Almarhumah saya tak pernah, almarhumah mak saya tak pernah masak pakai penyedap. Jadi memang tak malu deh. Tak ada penyedap di rumah. Memang tak dikasihnya kami makan itu. Makan yang biasa-biasa aja. Awal saya pulang 2008, sibuk pengajian subuh. Habis subuh masuk kampus. Nanti siang kultum di Ar-Rahman atau di An-Nur atau Masjid Pasar Bawah atau Masjid Muhammadiyah belakang Ramayana. Nanti balik lagi ke UIN. Habis asar langsung ke Rokan Hulu, Pasir Pangaraya, atau ke Dumai 2 kali, atau ke Bagan Syapiapi, atau banyak. Jadi kata Prof Suhaimi, saya menjadi rutin PMC, Ustadz jangan minum suplemen, nanti Ustadz bersemangat tapi 10-20 tahun lagi kena. Nah, jadi sejak itu memang tak pernah. Maka saya ditanya orang, Ustadz minum suplemen apa? Tak pernah. Kapsul apa? Minum air putih, teh manis. Teh itulah yang paling agak berbahaya ke saya, yang minuman saya berbahaya mungkin itu. Tak bisa saya tinggalkan, udah kecanduan. Kalau antum bisa tinggalkan gula. Orang barat menyebutnya white poison, white putih, poison racun, white poison racun putih, gula.
beras mengandung gula, apalagi sudah bermalam di rice cooker. Saya tak makan beras Pak Ustaz, terus makan lontong. Cerdas ini. Jadi kita disuruh Allah Ta'ala beramal. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam amal, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itu yang dapat kita kaji subuh ini, biasa sampai jam 6. Mau jam berapapun subuh, pokoknya bacanya sampai jam 6. Habis itu tanya jawab, sholat sunat isyraq. Sudah berjalan alhamdulillah 142 hadis. Terus tidak terlalu banyak, tak pula terlalu sedikit, terus jalan. Musola, masjid, masjid, musola, musola, masjid. Inilah yang kita amalkan. Dalilnya baru ketemu sekarang, tapi sudah diamalkan masuk 2 tahun. Mudah-mudahan kita khatamkan. Tapi jangan gara-gara alasan ini antum tak selesai kuliah. Tanya, kapan kau selesai nak? Menunggu menghatamkan Riyadhus Shalihin mana? Saya pula disalahkan. Selesaikan kuliah S1, lanjut S2, tetap mengaji.